Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini hari Senin tanggal 3 Agustus. Kita lanjutkan materi pertemuan keempat, ya, sampai 1 minggu ke depan, mungkin sampai diskusinya baru bisa selesai, ya. Sekarang kita perhatikan PPT Ibu tentang kurva pertumbuhan mikroba. Ya, analisis mikrobiologi kelas 11 pertemuan keempat. Pertumbuhan populasi mikroba, kadang kita bisa menghitung jumlah mikroba yang kita tumbuhkan dalam sebuah cawan Petri pada saat kalian inokulasi sampel ke dalam cawan yang biasa kalian lakukan di laboratorium. Awalnya kalian menggoreskan satu loop inokulasi bakteri. Kemudian kalau kalian gores di permukaan cawan. Di permukaan cawan, mikroba awal itu tidak bisa dilihat oleh mata. Kemungkinan jumlah mikroba yang ada di dalam cawan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ketika sudah beberapa saat kita lakukan inkubasi, maka jumlah mikroba awal yang ada dalam cawan Petri yang tadi kita inokulasi akan makin bertambah, iya kan? Penjumlahannya atau penambahannya kalau dihitung secara matematis dengan menggunakan direct eksponensial seperti ini. Kalau misalnya inokulasi kita awalnya 1 sel, maka 1 kemudian membelah menjadi 2, kemudian membelah menjadi 4, kemudian menjadi 8, dan seterusnya sampai 2 pangkat N. Paham? Kalau misalnya dimulai dari 2 sel, berarti 1 dikali 2. Kalau ada 2 dikali 2 pangkat 1. Kalau ada 3 sel berarti 3 dikali 2 pangkat 2 dan seterusnya, ya. Paham ya? Nanti kita coba lakukan latihan soal. Nah, untuk mempermudah menghitungnya lagi, jika mikroba awalnya dimulai dari misalnya 2 sel, 3 sel, 4 sel, kita lakukan dengan menghitung menggunakan rumus ini. N sama dengan N0 dikali 2 pangkat N. N0 adalah jumlah bakteri awal. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. N adalah jumlah bakteri akhir pada saat akhir inkubasi. N jumlah generasi. 2 pangkat N itu adalah generasi atau berapa kali sel itu melakukan pembelahan. Untuk mencari N kecil, kita menggunakan rumus T per G. T adalah waktu pertumbuhan atau lamanya inkubasi. Idealnya bakteri kalau kita lakukan inokulasi, kita inkubasinya 24 sampai 48 jam. Nah, ini maksudnya dengan T. Sementara G adalah waktu generasi. Apa itu waktu generasi? Waktu generasi adalah waktu yang digunakan oleh sebuah sel untuk melakukan pembelahan. Ada beberapa sel yang membelah setiap 20 menit. Ada juga beberapa sel yang membelah dengan waktu 10 menit. Ya. Nah, rumusnya untuk mencari generasi keberapakah itu dengan N sama dengan T per G. Oke, sementara itu rumusnya dulu. Nanti kita aplikasikan dalam soal-soal. Kita lanjut dulu ya. Nah, jika kita mencari dengan rumus logaritma, rumus tadi kita masukkan dengan logaritma, maka log N sama dengan log N0
ditambah N kecil log 2. N sama dengan log N dikurang log N0 dibagi log 2. Atau N kecil adalah log N dikurang log N0 dibagi log 2 itu 0,301. N sama dengan 3,3 adalah log 0,301 ya, 3,3 log N dibagi N0. Nah, itu rumusnya untuk mencari N kecil dengan logaritma. Kalau ada beberapa yang tidak diketahui, kita bisa masukkan rumusnya dengan logaritma. Jika diketahui hanya fase awal sama fase jumlah bakteri akhir dan jumlah bakteri awal, maka cara mencari N-nya seperti ini. G sama dengan T per N, atau untuk mencari G adalah T dibagi log 3,3 T dibagi 3,3 log N dibagi N0. Oke, kita lihat contoh soalnya. Jika suatu bakteri mempunyai waktu generasi 20 menit, berarti suatu sel bakteri akan memperbanyak diri menjadi suatu sel dalam waktu 20 menit. Maka berapa jumlah bakterinya jika diinkubasi 48 menit? 48 jam. Jadi 2 kali 24 jam ya. Maka diketahui G waktu generasi 20 menit, T waktu inkubasi 48 jam, dibikin dalam menit, jadi 2880 menit. Ditanya banyak generasi. Dijawab N sama dengan T per G. 2880 menit dibagi 20 menit adalah bakteri tersebut generasi atau jumlah dia melakukan pembelahan 1144 generasi atau 144 kali membelah. Paham? Oke. Kalau sudah paham, kita aplikasikan rumus-rumus tadi itu dengan beberapa contoh soal. Ada 3 contoh soal. Kalian lanjutkan dengan pekerjaannya. Kalau tidak paham, nanti bisa langsung tanya sama ibu, diskusi ya. Misal, untuk soal nomor 1, jika suatu bakteri memiliki waktu generasi 20 menit, inkubasinya selama 1 hari 24 jam, maka sel tersebut akan mengalami pembelahan sebanyak, itu hampir sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan inkubasinya 48 jam, yang ini 24 jam, tinggal dirubah saja. Hitung waktu generasi sel mikroba X untuk soal nomor 2. Jika 3 sel mikroba X diinkubasi selama 24 jam dan menghasilkan bakteri sebanyak 12.288 sel. Hitung waktu generasinya, berarti kita harus mencari N. Nah, N kecil. Gimana caranya cari N kecil? Lihat rumus di depan ya. Yang soal nomor ketiga, pada cawan Petri terdapat populasi bakteri E. coli sebanyak 1 kali 10 pangkat 6 sel. Setelah 5 sel diinkubasi dan diinokulasi selama 24 jam. Tentukan waktu generasi sel E. coli tersebut. Nah, ini mencari waktu generasi atau G. Gimana cari G? Lihat rumus di depan. Paham? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah kurva pertumbuhan mikroba. Ada beberapa area A, B, C, D. A itu fase adaptasi, B fase pertumbuhan, dan C fase stasioner datar, D fase kematian. Kita bahas satu persatu. Kalau membuat kurva, kalian harus selalu ingat ya, ada sumbu Y itu menerangkan tentang logaritma jumlah mikrobanya berapa banyak. Sumbu X itu menyatakan waktu berapa lama inkubasi. Sekarang kita lihat satu persatu. Untuk area A itu adalah fase adaptasi. Kalau kalian melakukan inokulasi bakteri, maka fase A itu adalah fase kalian menginokulasi sampai menggores.
Kemudian kadang guru memerintahkan anak-anak setelah digores jangan diinkubasi langsung. Dibiarkan cawan Petri yang kita inokulasi tadi, bakterinya beradaptasi. Karena mungkin yang tadinya dia berada pada sampel yang cair, kemudian kita tanam di media yang padat, bakteri itu memerlukan waktu untuk beberapa saat adaptasi. Kalau di lab bisa setengah jam, bisa 1 jam. Setelah kalian selesai praktek, kemudian boleh diinkubasi. Setelah piket selesai semua, kalian boleh inkubasi. Jadi memberikan kesempatan bakteri untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Biasanya di sini tidak terjadi tidak terjadi pembelahan. Nah, area yang kedua adalah fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan dibagi menjadi fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan akhir. Fase pertumbuhan awal ditandai dengan sudah mulai adanya pembelahan, walaupun dengan kecepatan yang rendah. Kemudian fase pertumbuhan sudah terjadi pertumbuhan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di sini volume mikroba itu paling besar, ukurannya paling besar, jumlahnya juga paling banyak. Kenapa? Karena pada fase ini nutrisi dan Lebensraum atau kebutuhan ruang yang dibutuhkan untuk mikroba dalam hidupnya itu masih luas, masih tersedia baik. Nutrisi banyak, ruangan luas, persaingan lebih sedikit. Jadi mikroba bisa tumbuh membelah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sampai nanti ketika populasi sudah mulai banyak, ruangan sudah mulai sedikit, nutrisi sudah mulai bersaing, maka jumlah mikroba lama-lama akan menjadi menurun. Walaupun masih ada peningkatan, cuma kecepatannya lebih rendah. Sampai nanti ke nah ini yang C ya, area yang C adalah fase stasioner. Pada fase stasioner, jumlah mikroba yang hidup dengan jumlah mikroba yang mati karena kalah dalam persaingan, perebutan ruangan dan nutrisi seimbang, sehingga jumlahnya dalam beberapa waktu akan sama, relatif sama, ya. Walaupun masih ada peningkatan sedikit, pada titiknya nanti akan sama. Nah, ketika nutrisi sudah tidak memungkinkan lagi mereka untuk tumbuh, maka bakteri masuk ke dalam fase kematian. Fase kematian sebenarnya masih terjadi perkembangan, tapi mikrobanya jumlah yang hidup lebih sedikit daripada jumlah yang mati, dan bahkan tidak terjadinya penambahan jumlah mikroba. Ya. Fase adaptasi. Fase untuk menyesuaikan substrat dan kondisi lingkungan sekitarnya. Belum terjadi pembelahan sel karena enzim belum disintesis. Jumlah sel fase ini tetap, kadang-kadang bahkan menurun. Fase adaptasi setiap jenis mikroba itu sangat bervariasi. Biasanya tergantung pada media dan lingkungan pertumbuhan. Dan juga jumlah inokulum yang kita lakukan pada saat pemindahan bakteri. Semakin banyak jumlah inokulum yang kita berikan, biasanya semakin lambat pertumbuhannya. Fase yang berikutnya adalah fase pertumbuhan awal. Pada fase ini, sel mikroba mulai membelah dengan kecepatan rendah. Kemudian masuklah ke fase logaritmik, fase yang sangat terjal. Ya, fase ini mencapai kecepatan maksimum pertumbuhan. Fase pertumbuhan logaritmik, sel-sel muda mendominasi sangat besar. Pembelahan sel muda ini mengikuti kurva logaritmik, semakin lama semakin meningkat. Kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh media tempat dia tumbuh, seperti pH, kandungan nutrisi, lingkungan, dan kelembaban relatif. Jadi kalau ada pertanyaan, pada fase mana terjadi pertumbuhan paling besar dan volume mikroba ukurannya paling besar? Pada fase logaritmik. Karena apa? Nutrisi masih tersedia banyak, pH nutrisi oke, kandungan nutrisi banyak, ruangan juga masih luas, persaingannya masih sedikit. Nah, fase pertumbuhan lambat, populasi mikroba tetap naik karena jumlah sel yang
tumbuh lebih banyak daripada sel yang mati, tetapi kecepatannya sudah mulai